Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan ya tips tutorial pengetahuan mengenai head, terutama saat bersihin head. Ya, ada beberapa langkah cara yang sudah saya buat video tutorialnya. Di sini saya akan merangkum dari berbagai cara itu ya, tahap demi tahap, agar tidak terjadi lagi ya kejadian teman-teman yang lagi belajar memperbaiki head buntu, benerin head buntu, terjadi konslet lagi ya. Kemarin di grup teknisi di Facebook, di grup teknisi ada subscriber channel saya ini juga mencoba untuk membersihkan head ya, dan yang terjadi adalah konslet yang sebenarnya itu mungkin kesalahan langkah atau kurang hati-hati, bisa juga kurang sabar ya. Padahal di video saya selalu saya tanamkan poin-poin apa aja yang harus dihindari ya. Mungkin videonya di skip atau gimana, atau memang lagi belajar ya, namanya resiko orang lagi belajar ya, pasti mengalami kesalahan ya. Tapi dari kesalahan itu jangan langsung kita putus asa dan takut, tetap belajar, tetap mencoba ya, jangan kecil hati. Orang yang pengen bisa seperti saya dulu juga pernah melakukan kesalahan. Begitu juga teknisi saya dulu dalam belajar juga pernah melakukan kesalahan. Tapi dari kesalahan itu kita belajar untuk lebih hati-hati ya. Oke, di sini saya akan menerangkan beberapa poin yang sudah saya ringkas ya. Di antaranya ini nanti poinnya banyak, sehingga teman-teman kedepannya jangan ada kesalahan lagi. Walaupun toh ada kesalahan, yang namanya belajar, tidak apa-apa sih ya, itu namanya belajar. Dari kesalahan itu kita akan lebih bisa hati-hati dan mempunyai pengalaman. Oh, kalau ini resikonya seperti ini ya. Poin pertama mengenal head ya, mulai dari dalamannya dan lain-lain, sehingga teman-teman paham, oh kalau ini boleh, kalau dengan cara ini resikonya seperti ini, kalau saya melakukan ini resikonya seperti ini ya. Mengenal head. Terus kedua, penyebab konslet ya. Ini ada beberapa poin yang nanti kita jelaskan. Terus yang ketiga, teknik menangani head buntu. Ada 3 poin, masing-masing poin ada sub poin yang lumayan banyak. Jadi simak videonya. Buat yang serius belajar jangan di skip videonya ya, supaya kedepannya tidak terjadi kesalahan, terjadi konslet lagi ketika teman-teman belajar memperbaiki head. Oke, kita mulai poin yang pertama, mengenal head. Buat teman-teman pemakai printer atau user atau pelanggan, kalau tidak berani, ragu, sebaiknya jangan lakukan membersihkan head sendiri. Lebih baik dibawa ke tempat servis. Jangan nekat. Anda mencoba untuk membersihkan sendiri, berarti Anda siap menanggung risiko. Jangan menyalahkan yang membuat tutorial, baik saya maupun tutorial di channel yang lain. Jadi Anda belajar untuk memperbaiki sendiri, berarti Anda tahu dan siap menanggung risiko kalau terjadi konslet ya. Itu jadi kalau setelah ditimbang-timbang ragu, tidak berani,
tidak berani ngambil risiko, sebaiknya dibawa ke tempat servis. Kecuali teman-teman niatnya belajar risikonya gagal. Tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk lebih baik dan lebih hati-hati. Poin pertama, kita mengenal head. Head itu bentuknya seperti ini. Ini untuk yang 6 warna, printer Epson A3 1, 2, 3, 6 warna ya. Letaknya di sini ya. Ini cartridge, ini head. Bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Dan kalau teman-teman mengalami kasus head buntu, head bisa diperbaiki sebatas buntu ya, buntu. Kalau ininya sudah rusak, tidak bisa diperbaiki. Kalau buntunya parah sampai tidak bisa dibersihin, itu juga nggak bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki sebatas head buntu, head tidak normal ya. Tidak normal karena disebabkan bisa karena ini headnya buntu, bisa karena cartridge. Oke ya, bentuknya seperti ini. Dan jangan sekali-kali bongkar ini, bongkar nozzle atau membran atau apalah ini ya. Ini tidak boleh, tidak diperbolehkan atau jangan untuk membongkar ini ya. Sekali bongkar, kalau mengembalikannya nggak rapat akan bocor. Jangan membongkar ya. Oke, kita lihat dalamannya head. Kalau ini kita buka, ini kita buka ya, ini kita buka, head itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini ada seal ya, ada seal karet perekat ya, yang menjaga agar cairan itu tidak ke sini ya. Ada agar cairan tinta itu tidak tumpah ke sini. Sebab apa? Kalau sampai ada cairan yang tumpah ke sini, ini ada rangkaiannya, ini bisa menyebabkan konslet. Dan itu yang terjadi, yang menjadi penyebab dan terjadi pada teman-teman yang membersihkan head dipaksa ya, dipaksa entah dipompa atau apa ya, ada cairan yang masuk sini sehingga menyebabkan konslet. Mungkin dilihat dari sini dia kering, tapi mungkin di dalamnya dia basah ya, di dalamnya dia basah ya, karena mungkin ada yang bocor silnya ini, karetnya ini, karet perekatnya ini, lem perekatnya ini atau silnya ini ada yang bocor sehingga masuk ke sini ya. Bentuknya kan seperti ini ya, dilihat dari sini kering, tapi kita nggak tahu kalau di dalamnya basah, dan itu bisa menyebabkan konslet. Nah, resiko teman-teman bongkar ini, sampai berani bongkar ini, kalau tidak bisa merekatkan benar-benar rekat ini antara ini sama ini, nah, nanti resikonya adalah bocor. Kalau bocor masuk ke sini, nah, ini bisa menyebabkan konslet ya. Terus kalau ini dibuka ya, ini tadi dibuka, terus sekarang ya ini dibuka, ini ada kabel fleksi ya, kabel ini ada beberapa lubang, kelihatan kan, 1, 2, 3, 4, lubangnya sangat kecil sekali. Nah, penyebab kebuntuan itu bisa karena lubangnya cukup panjang segini baru masuk ke sini ya, cukup panjang segini, ini lubangnya ini, katakan kita ambil satu lubang aja ya, ini ya, ini lubang panjangnya segini. Nah, lubang sekecil ini panjangnya segini, seandainya tintanya berhenti atau mengerak di daerah lubang sini, nah, katakan dari sini sampai sini keringnya ya, maka kita harus sabar untuk membersihkan kerak-kerak di sepanjang lubang ini, dan itu butuh kesabaran, bukan instan. Kecuali kebuntuan ringan, itu mungkin bisa cepat. Jadi teman-teman juga tidak diperbolehkan, jangan membuka
headnya ini, karena di sini juga ada seal yang rapat. Kalau bongkar, berani bongkar ya, terus ini tidak bisa rapat, ini tidak bisa rapat di lubang-lubangnya atau di sini, di sealnya, itu juga akan membuat masalah. Pertama, hasil printnya tidak normal karena lubangnya tidak vakum. Kedua, ini kalau nggak rapat bisa menyebabkan kebocoran. Jadi struktur headnya seperti itu ya. Ini lubang-lubang nozzle-nya sangat kecil sekali ya. Itu pengenalan head. Poin pertama, pengenalan head ya. Dan yang sering terjadi, konslet di sini kelihatan, dilihat dari sini kering, tapi kita nggak tahu di dalamnya karena tertutup oleh casing seperti ini ya. Oke, itu poin pertama. Selanjutnya poin kedua, penyebab konslet ya. Kita lanjut ke poin kedua. Untuk pengenalan head saya rasa cukup. Jadi setelah tahu ya, teman-teman bisa memahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dihindari ya. Untuk lebih yakin lagi, kalau ada terlihat rusak, coba dibuka sehingga teman-teman paham struktur, model, dalamannya head itu seperti apa. Jadi kita bisa tahu langkah apa atau apa aja yang perlu kita lakukan dan kita hindari. Itu poin pertama. Kita ke poin kedua. Kita mulai poin yang kedua. Sub 1, penyebab konslet ya. Konektor. Penyebab pertama, soket atau konektor. Ketika teman-teman membersihkan head ya, membersihkan head itu yang perlu dihindari, jangan sampai ini basah. Konektor yang dapat kabel fleksi, ini kabel fleksi, nancepnya kan di sini ya. Ini umpamanya nancepnya kan di sini ya. Ini jangan sampai ini terkena cairan, jangan sampai ini basah ya. Kalau ini basah ya, mungkin yang terjadi sama subscriber saya yang mencoba belajar mesin head ya, ini masih basah. Dia yakin, dia melihat dari luar ya, melihat dari luar sudah kelihatan kering, tapi dia tidak sadar di dalamnya bentuknya seperti ini ya. Mungkin di sini dia masih basah, dilihat dari luar kelihatan kering, dia merasa yakin, ditancapkan, dihidupkan ya, akhirnya konslet. Karena apa? Di dalamnya belum benar-benar kering ya, di dalamnya belum benar-benar kering. Jadi hindari, jangan sampai cairan itu kena ini. Kalau perlu, kalau pengen aman, ditutup pakai apapun ya. Kalau sama ini masih ditutup, bisa ditutup pakai lakban atau ditutup pakai kapas atau apa aja supaya ini aman. Kita nggak tahu ketika kita masukkan cairan ya, bermain dengan head cleaner, kita nggak tahu, mungkin kita lengah, tahu-tahu ini mungkin ada kita lengah atau ada kebocoran, kita nggak tahu kemasukan cairannya ya. Sebab apa? Cleaner itu kan bahan dasarnya air, jangan itu kan penghantar listrik yang bisa menyebabkan konslet. Jadi penyebab konslet yang pertama itu ada konektor atau soket ini. Hindari, jangan sampai ini kena cairan cleaner ya, yang bisa menyebabkan konslet. Mungkin di sini masih basah, dilihat dari luar kelihatan kering, tapi di dalamnya sebenarnya masih basah. Itu yang menyebabkan konslet. Penyebab konslet yang kedua adalah bocor di seal. Mungkin headnya pernah dibuka atau produk dari pabrik ada sela atau lubang kecil atau apalah ya, yang sangat kecil sekali,
menyebabkan tinta itu bocor masuk ke sini. Ini terjadi ketika kita masukkan cairan ke cleaner, ya. Katakan masukkan cairan ke cleaner pakai suntikan di sini, katakan ya. Nah, terus tintanya tumpah ke sini, ya, menggenang ke sini, menggenang ke sini. Nah, kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu cairan itu sampai bocor masuk ke sini apa tidak. Ini sudah ada pembuangannya sebenarnya, yang lubang ke sini, ya, sudah ada pembuangannya ini. Tapi kita kadang tidak tahu seal ini ada yang bocor bawaan dari pabrik apa enggak. Kalau memang ini rapat, aman ke sini. Kalau ini ada kebocoran atau pernah kita otak-atik sehingga bocor masuk ke sini, ini yang bisa menyebabkan konslet. Atau juga terjadi di sini, ya, bisa juga menyebabkan konslet karena kebocoran seal yang ada di sini. Lagi-lagi penyebabnya di sini, konslet di sini, ya, seperti itu. Jadi ini jangan sampai, intinya ini jangan sampai kena tinta, ya. Dilihat dari sini kering, di sini basah, nah itu yang menyebabkan berbahaya dan penyebab utama konslet. Mungkin silnya bocor ketika teman-teman memasukkan cleaner, tumpah sini banyak, ada cairan yang masuk, saking kecilnya lubang itu mungkin tidak rapat masuk ke sini, menyebabkan konslet. Penyebab ketiga dari penyebab konslet yang ketiga adalah dari kabel fleksi. Kabel fleksi ada beberapa penyebab, ya. Pertama, kena tangan kita, kepegang tangan kita kotor, basah. Nah, kita tidak bersihkan dulu, sehingga menyebabkan konslet juga. Lagi-lagi di sini, ya. Jadi ketika teman-teman bongkar head atau mau masang head, mengganti head, usahakan ini benar-benar bersih dan tidak ada konektor yang ngelupas. Kalau ada konektor yang ngelupas, potong aja satu garis. Katakan di titik satu ini, di konektor satu ini ada yang lupas, potong aja satu garis, ya, potong aja satu garis seperti ini, ya. Usahakan tidak ada konektor yang ngelupas. Kalau konektornya ngelupas parah, kita bikin konektor baru. Video tutorialnya cara bikin konektor baru, ya, sudah ada. Atau kalau tidak mau nanggung resiko, ya beli lagi yang baru. Terus teknik memasang kabel fleksi, ya. Ketika kita mau memasang kabel fleksi seperti ini, ya, katakan ini, kita pasang ke sini, ya. Kalau belum pas kanan kirinya, jangan ditekan, ya, jangan ditekan. Kalau sudah pas, baru ditekan. Kalau belum pas, sudah Anda paksa ditekan, maka nanti ini penyebab konslet juga bisa, karena konektornya ada yang lupas dan bersinggungan dengan sampingnya, itu bisa menyebabkan konslet. Jadi dari kabel fleksi tadi basah, kotor, nah, sini tidak dibersihkan, atau konektor yang mengelupas, itu menjadi penyebab dari konslet, ya. Itu beberapa yang menyebabkan konslet. Lagi-lagi kita berhati-hati dengan ini, ya, soket atau konektor dari cartridge itu sendiri. Juga, ya, buat teman-teman yang bersihin head, ini juga nanti poin yang perlu diperhatikan di poin ketiga, ya, teknik menangani head buntu. Oke, itu poin kedua dari penyebab konslet. Kita menginjak poin yang ketiga, cara menangani berbagai langkah, cara menangani head buntu. Ketiga adalah teknik menangani head buntu, ya. Sebelum kita bahas beberapa teknik cara menangani head buntu, ya, kita kenali dulu penyebab
head buntu. Penyebab head buntu karena printer jarang dipakai atau durasi berapa hari tidak dipakai, yang menyebabkan tinta itu mengerak atau mengering di lubang saluran ke head. Ya, logikanya gini, ini cartridge isi tinta, nyambung ke sistem infus. Ya, ini nancap ke sini. Ya, printer kalau sering dipakai, insya Allah resiko untuk buntu sangat kecil. Printer kalau jarang dipakai, katakan tidak dipakai seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Logikanya seperti ini. Cairan yang ada di head ini, ya, cairan yang ada di head ini, ya, tetap di sini. Lama kelamaan cairan itu akan mengeras, ya, dan mengerak, yang menyebabkan menyumbat saluran atau lubang dari head itu sendiri. Kita lihat seberapa panjang ya. Ini katakan ini lubang head. Ini lubang head ini. 1 2 3 4 lubang head yang terhubung ke sini. Ke ini. Cartridge ini. Ini dari cartridge. Ya. Ya, tinta masuk ke sini. Nah, saluran atau lubang head panjangnya segini. Dan sangat kecil sekali. Bisa dilihat ya, panjangnya segini. Ini sama, ini juga sama. Dan sangat kecil sekali. Kalau printer teman-teman jarang dipakai, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, maka cairan yang ada di sini tetap di sini, yang akhirnya akan mengeras atau mengerak, menyebabkan kebuntuan pada saluran di head ini, lubang di head ini. Ya, kecuali printer teman-teman tiap hari dipakai atau berapa hari dijadwalkan untuk dipakai, dihidupin, cukup ketika proses head clean selesai dimatiin. Jadi cairan yang ada di sini ganti yang baru, ya, tidak sampai mengerak. Beda lagi kalau printer itu jarang dipakai, yang seperti saya sampaikan tadi, cairannya di sini berhenti, tidak ada pergantian sehingga menyebabkan kebuntuan. Kalau printer sering dipakai, ya, cairan yang ada di sini selalu ganti baru dan tidak berisiko untuk buntu. Nah, selama pakai tinta dye mungkin membersihkan enak, tapi kalau sudah memakai tinta sublim atau art paper, tingkat kebuntuannya, tingkat untuk membersihkannya sangat sulit timbang tinta biasa atau dye. Ya, itu penyebab kebuntuan. Jadi usahakan printer sering dipakai supaya terjadi pergantian tinta yang ada di sini, sehingga tinta nggak sampai ngerak, tidak sampai buntu. Penyebab kebuntuan atau head tidak normal itu bisa disebabkan karena ini tadi, headnya ini buntu atau salurannya, lubang headnya buntu. Kedua, disebabkan karena cartridge sudah tidak stabil. Kalau cartridge tidak stabil, biasanya ditaruh seperti ini, dia akan banjir, ngocos, ya. Atau saluran, selang saluran ini ada yang buntu atau ketekuk atau terpencet sesuatu. Bisa juga penyebabnya karena itu, ya. Jadi penyebab yang kedua buntu di lubang headnya tadi. Penyebab pertama buntu di lubang headnya tadi, saluran tintanya. Kedua, bisa karena cartridge, bisa karena selang, bisa karena tabung. Tidak semua penyebab hasil print putus-putus atau nozzle tidak normal karena headnya. Dicek dulu penyebabnya, sumber penyebabnya apa. Kalau ini ditaruh seperti ini, ngocos, bocor, ya, parah, dan di sini ada di sini ada gelembung udaranya, tidak nyambung seperti ini, berarti
ada kebocoran dengan cartridge ini ya. Jadi penyebabnya itu dicari dulu penyebabnya. Oke, kita mulai yang pertama dari teknik head buntu. Setelah kita mengenal penyebab dari head buntu, menangani yang pertama ya, jangan langsung dibongkar, pastikan dulu apakah benar-benar head yang buntu parah atau cukup ditangani dengan teknik yang pertama, kedua, dan selanjutnya. Oke, teknik yang pertama kita head clean ya, di properties atau preferences ini. Properties katakan ya, di ini printing preferences, ini pemeliharaan. Nah, ini ada pembersihan head. Dan buat teman-teman yang komputernya tidak ada menu ini, itu disebabkan karena menu disebabkan karena driver belum terinstal, masih memakai driver bawaannya Windows. Diinstal dulu baru akan keluar menunya ini. Pertama, menangani head buntu, coba di ini pembersihan head atau head cleaning. Nah, lakukan pembersihan head setelah sampai proses selesai. Setelah proses selesai, biarkan 5 menit atau 10 menit ya, jangan langsung nozzle cek, jangan langsung nozzle cek ya. Untuk mengetahui head itu normal apa enggak, kita nozzle cek ini, pemeriksaan nozzle atau nozzle cek. Nanti hasil printoutnya seperti ini. Kalau kita baca sini, nozzle head yang normal itu nyambung semua seperti ini. Nah, ini di biru ini ada yang putus. Kalau ada yang putus, maka pengaruh di hasil cetak dia akan garis-garis, tidak maksimal hasilnya. Jadi kalau kita pengen hasil maksimal, tidak garis-garis ya, apalagi warna, ini usahakan semua nozzle ini nyambung semua, tidak ada yang putus. Kalau ada yang putus berarti nozzle-nya ada yang tidak normal. Cara menormalkan seperti tadi, pembersihan head ini atau head cleaning, tunggu proses sampai selesai, biarkan 10 atau 5 menit atau 10 menit. Setelah itu baru nozzle cek ini atau pemeriksaan nozzle ya, apakah sudah normal, ada perubahan apa tidak ya. Kalau belum ada perubahan ya, coba sekali lagi. Di sini ada dua, pembersihan head sama pembuangan tinta otomatis atau power clean. Yang ini daya bersihnya biasa, yang ini lebih kuat, dan otomatis yang lebih kuat ini membuang tinta kita lebih banyak ya. Sama dengan ini, ketika kita memakai menu pembersihan head yang ini, pembuangan tinta otomatis atau power clean atau apalah ya, dibiarkan dulu 10 menit 5 menit ya. Kalau sudah dilakukan ini sekali atau ini beberapa kali, hasilnya tidak normal, katakan kebuntuannya atau putusnya di titik yang sama, tidak ada perubahan, berarti headnya yang buntu. Bisa juga penyebabnya dari sistem infusnya ya. Tapi kalau ada perubahan, umpamanya di sini pertama hilang, setelah di head clean ada yang nyambung, itu lakukan, dibiarkan ya, di head clean dibiarkan. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka kita akan mengambil tindakan bersihkan head itu sendiri ya. Selama pakai menu-menu ini, pembersihan head atau head cleaning, ini pembuangan otomatis atau power clean, ini lakukan ini dulu. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, titik-titik yang putus, baru kita bersihkan headnya. Selanjutnya untuk mengetahui setelah kita lakukan tadi semua, tapi ternyata hasilnya masih putus-putus, tidak ada perubahan. Untuk mengetahui penyebab kebuntuan itu apakah dari head atau dari cartridge atau dari yang lainnya, kita akan
melakukan cara pengecekan. Ya, pertama kita cek di headnya dulu sebelum dibongkar. Ya, jadi jangan langsung main eksekusi bongkar. Dicek dulu penyebabnya apa. Penyebab head buntu bisa karena cartridge-nya. Penyebab hasil tidak normal bisa karena cartridge-nya. Ya, cartridge-nya mengalami kebuntuan atau kebocoran seperti yang saya jelaskan di atas. Kita coba aja masukkan sini suntikan ini, ya. Jangan terlalu nekan ke dalam. Kalau nekan ke dalam nanti bisa menyebabkan karet sama pernya, ya, sama semacam on off dari ini, itu ya, macam ada gotri atau apa ya, rusak nanti. Sedikit aja, asalkan bisa nyedot, masukkan. Nah, kalau bisa narik, ya, bisa narik, berarti saluran infus untuk warna ini tidak ada masalah, tidak buntu atau tidak tersumbat dan lain-lain. Lakukan semuanya, ya. Setelah ditaruh tidak mengalami kebocoran, ini tidak banjir dan ini nyambung semua, tidak ada rongga udaranya. Nah, itu. Yang kedua, mengecek head dengan cara, ya, kita masukkan ini selang, dikasih infus di lubang head yang buntu, dimasukkan seperti ini, ya, terus kita tarik. Nah, kalau bisa kita tarik seperti ini, berarti head ini tidak mengalami kebuntuan atau mengalami kebuntuan, mungkin kebuntuan yang ringan. Tetapi ketika kita tarik keras, ya, keras dan dilepas balik, ya, dilepas balik, tidak ada celahnya sama sekali ini. Kalau segini kan, ini nggak balik. Kalau dilepas balik berarti tingkat kebuntuannya tinggi, ya, tingkat kebuntuan tinggi. Untuk tingkat kebuntuan ringan cukup kita sedot aja, seperti ini, kita sedot, ya, kita sedot sampai bersih, ya. Ini saya perjelas sini, ini ada lubang-lubang cartridge, masukkan, ya, yang tadi itu sedot. Nah, kalau baliknya mentok, tidak ada space di sini, berarti tingkat kebuntuan parah. Tapi kalau balik berat tapi ada space, setelah dilepas ada space, berarti tingkat kebuntuan ringan. Tapi kalau disedot balik mentok, tidak ada space, disuntikan ini, berarti tingkat kebuntuannya parah. Kalau ringan cukup disedot aja sampai bersih. Sebab apa? Sebab ini ada lubang-lubang yang cukup besar ketimbang lubang sini. Jadi kita sedot ada cukup. Ya, itu caranya mengecek tingkat kebuntuannya. Itu ya tadi cara mengecek tingkat kebuntuan pada headprint. Ya, beserta cara menangani tingkat kebuntuan ringan pada headprint sedot. Terus yang kedua, bisa juga dengan direndam, sehingga lubang nozzle check ini, kalau ada yang tinta yang mengerak di lubang nozzle check ini, bisa hancur keraknya dengan cara merendam seperti ini. Tapi catatan, merendam head ini jangan terlalu dalam, cukup di sini aja, ya, cukup di sini aja. Ini insya Allah aman selama seal ini tidak bocor, ya, selama seal ini tidak bocor, ya, aman. Jadi kita rendam, tinta nggak akan masuk, sebatas ini aja, ya, jangan
dalam-dalam, cuma kita menghilangkan kerak yang ada di lubang-lubang nozzle ini ya. Kita rendam. Nah, ingat, hati-hati konektor ini ya, konektor ini jangan sampai kena cairan cleaner. Cleanernya pakai apa? Banyak yang jual di toko-toko printer, banyak yang jual, atau di toko online juga banyak yang jual. Kita biarkan seperti ini ya. Ingat, pemberian cairan head cleaner jangan banyak-banyak, cukup untuk nozzle bagian nozzle ini segini aja cukup ya. Setelah itu baru dikeringkan. Nah, ini dikeringkan ya, dikeringkan sampai benar-benar kering. Terutama ingat di sini jangan sampai kena tinta. Kalau takut ya ditutup aja pakai lakban kain. Kalau saya tutup pakai lakban kain seperti ini. Kita nggak tahu pas kita menangani head itu ada cairan sedikit aja yang masuk ke sini, akan menyebabkan masalah korslet pastinya ya. Itu dengan cara merendam. Hati-hati ya, hati-hati. Selanjutnya, untuk menangani head buntu parah, kita memasukkan cairan. Ini naruhnya kalau head normal gini ya, kalau gini takutnya nanti ininya rusak atau dikasih alas tisu atau apa ya. Pelan, hati-hati, ini kalau rusak ya bisa wassalam. Yang selanjutnya, memasukkan cairan itu ke dalam cairan cleaner ke dalam head ya, dengan cara pakai suntikan dimasukkan ke sini. Untuk kebuntuan parah kita sedot dulu ya. Ini apanya, headnya nggak usah dilepas, nggak apa-apa, nggak usah dilepas dulu, headnya nggak usah dilepas ya, disedot dulu. Nah, disedot dulu ya, disedot dulu untuk menguras tinta yang ada di head. Logikanya gini ya, mana ya, ini. Nah, ini logikanya seperti ini. Ini lubang cartridge, panel untuk colokan cartridge. Nah, ini saluran seperti ini. Tingkat kebuntuan tinta atau tinta yang ngerak di sini macam-macam. Ada yang sampai sini, sini. Ya, kalau kebuntuan ringan mungkin dengan didorong pelan-pelan, lama-lama akan terkikis juga. Ya, teknik yang aman yaitu dengan cara disedot tadi. Disedot, setelah bersih tinta kita masukkan cairan. Jadi katakan ini lubangnya. Nah, lubangnya. Yang biru ini ibarat tinta yang ngerak. Kalau kita sedot cairannya, tinta yang ada di sini kita sedot tadi kosong. Terus kita masukkan cairan. Terus tinta yang di atas, yang paling atas, pengerakan yang paling atas itu dikasih cleaner, maka dia akan hancur. Kita sedot lagi. Maka lama kelamaan kalau kita sabar, saluran yang buntu ini lama-lama akan terbuka. Lama-lama kerak yang ada di sini akan hilang, dan itu butuh kesabaran. Untuk tingkat kebuntuan parah saya pernah mengalami sampai 2 minggu ya. Kalau yang punya sabar, pemilik printernya sabar, tidak tergesa-gesa ya, saya kerjakan pelan-pelan. Tapi kalau pemiliknya nggak sabar, sudah tahu kita head tingkat kebuntuannya parah, pemiliknya nggak sabar ya, saya bilang tidak bisa dibersihin, headnya terlalu parah, saya kembalikan lagi. Tapi kalau orang yang sabar, saya kerjakan pelan-pelan, dan itu butuh waktu, bukan instan. Bukan sekali memasukkan cairan dengan kasar bisa terasa, sehingga butuh kesabaran. Kenapa service head itu mahal? Karena kalau tingkat kebutuhan tinggi itu butuh kesabaran yang luar biasa buat teknisi-teknisi, teman-teman teknisi printer ya. Itu memasukkan cairan ya, katakan ini sudah kita sedot bersih di situ tanpa harus mengambil cartridge-nya, kita masukkan. Nah, kita masukkan pelan-pelan cairannya ya, dan agak ditekan, kita biarkan. Setelah itu
Nah, setelah itu, setelah beberapa menit kita sedot lagi, sedot sehingga katakan ini yang biru ini tinta yang ngerak. Dengan kesabaran kita, pelan-pelan cairan yang mengerak ini dari atas ini akan hancur dan hilang, ya, pelan-pelan kita lakukan itu. Kecuali ada rongga, celah, lubang kecil, tidak buntu total, mungkin kita bersihkan head lebih cepat. Tapi ingat, lebih aman disedot. Kalau di dorong, ini lubang head ini sangat kecil, ya. Kalau keraknya tinta itu besar, nggak bisa keluar, ya. Yang teknik yang aman, ya, mau nggak mau kita harus menyedot, memasukkan cairan, dibiarkan menyedot, memasukkan cairan pelan-pelan, dan itu butuh kesabaran yang luar biasa. Itu beberapa cara, ya, dan penyebab konslet, dan beberapa langkah cara menangani head buntu yang saya kerjakan. Dan saya jarang sampai bongkar headnya ini, ya, kalau memang tidak sangat dibutuhkan untuk dibongkar, ya. Jadi dengan cara seperti itu, masukkan cleaner, sedot. Atau teman-teman bisa pakai cartridge ini untuk memasukkan cleanernya dengan cara seperti ini. Ini katakan ini katakan cleanernya. Ini kita sudah sedia cleaner. Terus untuk memasukkan sini, ya, seperti ini, pakai suntikan, seperti ini. Kita sedot, kita biar linernya masuk ke sini. Nah, seperti ini, linernya udah masuk, kita lepas, ya, kita lepas. Nah, bersihkan. Setelah itu kita pasang ke matriknya. Nah, kita biarkan sehingga lama kelamaan cleaner itu akan masuk ke sini, ya, sini, dan membersihkan ini saluran yang buntu, membersihkan tinta yang ngerak di saluran, di lubang saluran yang menuju ke head ini atau membran ini, ya, atau membran, orang nyebutnya apa, membran ini atau apa. Itu cara tekniknya, ya. Bisa juga memasukkan ini, suntikan ke situ, diisi cairan, memasukkan suntikan seperti ini. Nah, dorong sedikit. Sebelumnya disedot dulu untuk membersihkan cairan yang ada di sini, sisa-sisa cairan yang ada di sini, sehingga benar-benar cleaner cairan ini masuk dan bersinggungan langsung dengan tinta yang mengerak. Lama-lama nanti yang ngerak itu akan kesedot ke atas. Kita sedot, ya, katakan kita sedot. Terus kita masukkan cleaner lagi. Kita sedot, masukkan cleaner lagi, sehingga kebuntuan itu yang ada di sini akan hilang. Jangan dipaksakan, ya, butuh proses, jangan dipaksakan, jangan asal dipaksakan. Hati-hati. Kalau pakai suntikan ini, resiko tertinggi ketika kita tekan pelan-pelan, jebret, maka akan basah semua. Yang dikhawatirkan kalau sealnya ada kebocoran, maka dia akan cleanernya akan masuk ke sini, dan itu yang menyebabkan konslet. Yang ini, yang pakai cartridge tadi, sudah kita masukkan, cairan sudah masuk, ini dipasang, cartridge yang pas dengan ini dilepas, pasang di head clean. Lama-lama insya Allah akan hilang kebuntuannya. Atau tanpa harus melepas, teman-teman masukkan cairan seperti ini, atau didorong pakai spet. Setelah tinta masuk, dibiarkan sehingga cleaner itu menghancurkan tinta yang mengerak. Setelah itu disedot, ya, dibersihkan, disedot dengan cara disedot, dimasukkan lagi, sehingga pelan-pelan seperti yang saya ibaratkan tadi, umpamanya tingkat yang mengerak segini, pelan-pelan
tinta yang mengerak akan hilang. Kesedot, hancur, kesedot, hancur, kesedot. Ya, itu caranya. Buat yang teman-teman yang mau bongkar head, saya pesen tadi, ya, ketika kita membersihkan head dengan cara membongkar, hati-hati. Penyebab tertinggi dari konslet ini karena kena cairan. Jangan sampai ya ini kena cairan. Lakukan pengecekan tahap demi tahap, tingkat kebuntuannya. Kalau tingkat kebuntuannya sangat parah, jangan dipaksakan. Itu butuh proses. Yang saya bilang tadi, saya pernah 2 minggu lebih menangani head buntu baru bisa. Ya, bukan instan. Ya, segala macam resiko sudah saya utarakan di tutorial ini dengan harapan teman-teman bisa lebih hati-hati. Untuk yang nonton video ini, kalau memang niat belajar, tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Ya, kalau di skip dan tidak paham, ada kesalahan sampai terjadi konslet, itu kesalahan teman-teman sendiri. Itu aja pengetahuan yang saya kuasai. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Beberapa teknik cara membersihkan head sudah saya rangkum di sini di video-video saya sebelumnya bersama resiko-resiko penyebab konslet ya. Sudah saya rangkum di sini, semoga bermanfaat dan tidak terjadi kasus konslet lagi buat teman-teman yang lagi belajar. Satu tambahan lagi, ada di video saya 1 tahun 2 tahun lagi cara membersihkan head buntu ringan. Kalau tadi direndam pakai lepek tadi, cleaner sebatas ini, bisa juga lewat sistem pompa itu ya, bukan disemprot headnya, bukan, salah itu kalau disemprot. Mungkin lihat videonya di skip ya, dengan cara ini cleaner taruh disuntikan, kita taruh di sini ya. Sampai seperti itu, cukup menggenang seperti itu ya. Terus ini kita pasang ke sini seperti ini dengan tujuan menghilangkan kebuntuan ringan yang ada di lubang nozzle ini. Ringan ya, bukan kebuntuan berat. Kalau kebuntuan berat mau nggak mau harus masukkan cairan cleaner ke dalam lubang-lubang warna ini ya, lubang-lubang warna ini, pelan-pelan tapi ya. Nah, itu bukan headnya disemprot, bukan. Yang saya lakukan dengan cara pakai celing itu, nah ini yang disemprot, yang dikasih cairan tinta ini, cairan cleaner ini, bukan headnya yang disemprot ya. Itu caranya, salah satu video saya, tutorial saya untuk mengatasi kebuntuan ringan pada head, bukan kebuntuan. Seperti itu teman-teman, berapa teknik yang saya kuasai dan saya terapkan selama ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ambil yang benar-benar menurut teman-teman pas ya, secara logika silahkan diterapkan. Kalau menurut teman-teman tidak pas, tidak masuk logika, ya jangan diikuti ya. Jadi teknisi printer harus main logika. Kalau cara itu masuk logika pas ya dicoba, kalau nggak main logika, nggak pas ya jangan diikuti. Walaupun itu tutorial saya, jangan diikuti ya. Seperti itu caranya. Jadi tingkat kebuntuan dan head itu macam-macam, ada yang ringan penanganannya seperti yang saya utarakan tadi, ada yang penyebabnya cartridge, ada yang penyebabnya kebuntuan ringan di head. Caranya sudah saya utarakan. Kebuntuan berat caranya sudah saya
utarakan. Keberuntuhan berat butuh kesabaran. Jangan gerusa-gerusu. Jangan tergesa-gesa. Semua butuh kesabaran. Ya. Dan poin yang paling penting, jangan sampai teman-teman gerusa-gerusu sampai tinta masuk ke soket ini. Juga tadi saya utarakan, perhatikan cara masang kabel fleksi. Kalau kotor ya dibersihkan. Penyebab konslet sudah saya sampaikan apa aja penyebabnya, dan itu kedepannya jadi masukan teman-teman yang lagi belajar supaya tidak terjadi konslet lagi. Itu aja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.